Ternyata koperasi itu hebat-hebat gitu Pak. Kita taunya KUD cemen-cemen gitu kan, nggak cerita Pak. Event yang diadakan majalah Peluang dan setiap 3 tahun sekali ini menurut saya sangat bagus sekali, membuka mata dari banyak pihak bahwa ternyata koperasi itu banyak yang besar dan banyak yang bagus. Selama ini kan koperasi itu disepelekan lah ya, dianggap sebelah mata. Nah, kalau bicara tentang koperasi besar itu sendiri kan memang sebetulnya banyak yang besar-besar, hanya sektornya macam-macam. Ada koperasi produksi, ada koperasi simpan pinjam. Sebagai contoh, koperasi kopi yang di Aceh itu dia sudah ekspor dan mensuplai untuk Starbucks seluruh dunia loh. Itu salah satu contoh, tapi banyak yang tidak tahu. Nah, acara ini menurut saya itu bisa membuka mata banyak pihak. Koperasi banyak yang bagus, tinggal bagaimana diberikan kesempatan yang sama untuk bisa sebesar BUMN barangkali seperti itu. Kalau kiprah daripada koperasi besar sendiri, menurut saya sudah banyak hal baik yang dilakukan. Pospin Jasa bisa memberikan CSR berupa satu rumah sakit, kemudian untuk bencana alam, sekolah-sekolah, pembangunan, dan lain sebagainya itu banyak. Koperasi BMI di Tangerang sudah memberikan lebih dari 500 rumah kepada anggotanya yang kurang mampu. Dan banyak lagi koperasi-koperasi lain yang terkiprah di sosial ini, dan itu mohon maaf kurang ekspos. Ini hal-hal baik ini yang kita berharap pada teman-teman media untuk bisa mengekspos yang baik-baik, karena selama ini banyak pemberitaan hanya yang negatif seperti koperasi-koperasi bermasalah. Nah, itu pemberitaannya begitu gencar, tapi yang baik-baik ke depan saya kira perlu ada kerjasama yang baik antara teman-teman media dan juga koperasi-koperasi besar ini untuk sama-sama bisa mempromosikan bahwa koperasi itu kalau dikelola dengan baik dan benar itu bisa menjadi besar dan manfaatnya dirasakan tidak hanya untuk anggotanya tetapi untuk masyarakat luas. Pandi kalau Pospin Jasa kan kalau tahun lalu, 3 tahun lalu masuk, kalau ini nggak masuk. Ya. Gimana upaya nomor tahun dari kira bisa mencapai ke arah sana Pak? Kalau untuk Pospin Jasa sendiri, alhamdulillah kami konsisten di internal kami terus perbaiki secara kualitas pelayanan kepada anggota kita, produk-produk juga kita lakukan inovasi, dan hasilnya adalah alhamdulillah setiap diselenggarakan event seperti ini kami selalu mendapatkan penghargaan. Memang koperasi ini saat ini mendapat tantangan yang cukup besar. Satu, mengenai persaingan. Nah, tinggal bagaimana di masing-masing koperasi ini memperbaiki diri, kemudian menjaga likuiditas, dan perlu melakukan promosi juga, karena bisnis di lembaga keuangan koperasi simpan pinjam ini salah satu hal yang paling penting adalah kepercayaan. Kalau kita bisa membuktikan prestasi dengan baik, tentu kepercayaan meningkat, anggota percaya, kita pasti akan tambah besar. Mas, selama ini tantangannya apa sih koperasi? Banyak Bu, kalau pendapat saya tantangan koperasi itu kan sebetulnya ada dua. Satu ekstern, dua intern. Yang eksternnya ada dua juga, satu kompetitor, satu lagi regulasi. Nah, saat ini regulasi ini yang sering berubah-ubah, dan terbukti bahwa undang-undang koperasi saja sampai sekarang belum diputuskan. RUU perkoperasian belum menjadi undang-undang, padahal undang-undang yang ada sejak tahun 92 sudah terlalu usang gitu. Belum regulasi-regulasi teknis yang selalu berubah-ubah. Itu ekstern. Internnya kan bagaimana koperasi simpan pinjam ini untuk meminimalisir terjadinya fraud di internal dan juga kredit macet. Nah, biasanya kalau dalam situasi ekonomi yang kurang bagus seperti hari ini kan tidak baik-baik saja ya. Jadi kita perlu mengendalikan supaya NPL itu bisa tetap rendah. Tidak mungkin NPL tinggi itu lembaganya sehat. Sama satu lagi fraud. Di setiap lembaga pasti ada lah fraud. Tinggal bagaimana kita minimalisir saja. Kan seperti itu. Dan selama ini fraud itu di koperasi menurut Bapak apa sudah mengkhawatirkan atau Enggak sih.
Tapi kan namanya bermain air pasti basah, tinggal diminimalisir saja. Gitu aja, dibikin pengawasan yang lebih